Sebuah keyboard yang tidak boleh untuk dilewatkan. RKN80. Gimana experience penggunaannya? Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse juga. Dan di kesempatan kali ini kita akan review aja ya. Kemarin kita sudah unboxing, kali ini kita akan review salah satu keyboard dari Royal Kludge yang diberi nama N80. Keyboard satu ini bukan keyboard biasa karena dia keyboard yang low profile. Low profile dan tidak sombong, nggak kayak kalian kan? Selain dia low profile juga dia memiliki keistimewaan lain, yaitu dia memiliki sebuah knob dengan smart screen. Seperti apa smart screen? Nanti kita lihat bareng-bareng aja seperti apa kesmartan dari keyboard satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Royal Kludge yang telah meminjamkan keyboard ini untuk dapat kita review di channel ini ya. Kita mau thanks berat juga ya untuk segala supportnya dari Royal Kludge. Dan segala link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik dengan keyboard satu ini. Yang pastinya ini keyboard yang futuristik banget ya. Walaupun memang kelihatan retro, tapi di dalam keretroan looks-nya ada keistimewaannya. And kita bahas aja. Oke, untuk layout sendiri ini adalah keyboard 75% ya. Kalian bisa lihat sendiri ini keyboard 75% yang agak exploded di bagian sini juga ya. Ini jadi keyboard 75% yang exploded, dimana N80 sendiri menandakan jumlah keysnya ada 80 keys ditambah satu knob. Jadi total 81, ya 80 lah plus satu knob. Yang spesialnya di sini knobnya adalah smart screen. Yes, seperti smart screen nanti kita bahas juga ya. Untuk koneksinya kalian nggak perlu bingung karena koneksinya sudah lengkap banget, triple connection ya, Bluetooth, wired dan juga dongle. Untuk baterainya pun sudah cukup besar, 3750 mAh, saya rasa akan cukup mengakomodir keyboard satu ini. Ya mungkin kalau mau lebih hemat matikan aja untuk backlightnya ataupun bisa cari screensaver yang agak gelap aja ya biar lebih hemat baterai. Kalau misalnya kalian nggak mau pun sebenarnya nggak apa-apa, cukup awet sih baterainya di keyboard satu ini. Dan untuk switch-nya sendiri ada dua pilihan, yang red yang linear ya, dan yang brown yang tactile. Kebetulan punya kita yang brown yang tactile yang akan kita review kali ini. Dan untuk warnanya juga ada dua, yang diberi nama Rosy Cloud seperti ini dan juga Pearly Dawn. Warna yang berbeda satunya. Untuk bodinya sendiri menggunakan ABS ya, belum aluminium sama sekali di sini ya, jadi itu perlu kalian perhatikan aja. Selain itu juga dia sudah memiliki hot swap PCB ya, sayang aja masih not facing sih. Dan untuk keyboard ini juga mendukung RGB-RGB-an yang bisa kalian atur dengan mudah, salah satu fitur dari knobnya juga. Oke, overall dari keyboard ini dia menggunakan bahan ABS ya. Di top case-nya ini menggunakan bahan ABS yang berwarna agak krem gini. Dan di bagian bawahnya atau bottom case-nya warnanya sedikit berbeda walaupun sama-sama ABS, agak coklat muda gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama aja bagaimana bentuknya. Dan jika dipegang gini terkesan cukup berbobot karena bobot dari keyboard ini adalah 800 gram. Jadi bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang tipis-tipis, yang kopong-kopong gitu, nggak sama sekali ya di keyboard satu ini. Walaupun bahan ABS tapi 800 gram itu bukan yang ringan-ringan banget sebenarnya. Dan kita lihat coba lebih detail mengenai build quality dari keyboard ini. Oke, untuk desain dari keyboard satu ini kalian bisa lihat aja untuk top dan bottom case-nya cukup seamless ya di sini ya. Untuk bagian atasnya sendiri ada dua port, satu USB untuk charging, satu USB untuk extender gitu, atau mau kalian gunain untuk apapun bisa ya untuk USB satunya. Di sini juga ada tombol on off, di sini juga ada tempat dongle dan juga knob-nya yang terpampang nyata di bagian sini. Untuk bagian bawahnya seperti ini, warnanya agak sedikit coklat, kalau di atasnya ini kan agak krem putih gitu ya, putih gading. Di bagian sini juga ada fitnya. Dua level di sini ya, jadi bisa kalian adjust sesuai dengan keinginan kalian, dan ada stiker dari RK di bagian sini. Untuk bagian bawahnya polosan aja ya di sini ya, dan ada logo RK di bagian bawahnya sini. That's it untuk desain dari keyboard satu ini. Oke, untuk desain layout dari keyboard satu ini adalah ANSI yang non-split spacebar ya, jadi yang normal-normal aja seperti keyboard-keyboard pada umumnya. Dengan permainan warna yang rada kalem dan agak sedikit gloomy mood gitu ya untuk permainan warna dari keyboard satu ini. Dengan colorway yang juga cukup unik di sini, ada 3 perpaduan yaitu maroon, ada krem dan juga coklat yang muda gini, yang senada banget dengan case-nya. Jadi ya desainnya overall nyambung ya antara case, keycapnya juga nyambung banget ya di sini ya, dan tematik banget, agak retro-retro dikit sih.
Dan desainnya ini bisa dikategorikan juga minimalis, cuma mungkin agak menonjol sedikit untuk knobnya ya, tapi nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Overall ya terlihat minimalistic look banget untuk keyboard satu ini, tanpa terkesan terlalu eye-catching ataupun terkesan terlalu show off gitulah. Oke, untuk switch dan keycapnya, switchnya ini kita sudah sampaikan dia menggunakan brown switch yang tactile ya. Ini pertama kali kita juga menggunakan low profile keyboard dan feel-nya cukup unik juga ya, menggunakan low profile keyboard kayak menggunakan keyboard laptop tapi yang di-upgrade gitulah gampangnya. Dan buat kalian pencinta switch linear, kalian bisa pilih aja yang variannya red switch karena itu yang linear. Jangan yang brown kalau kalian pencinta linear. Overall sih switchnya menurut saya switch yang tactile ya di sini, responsif dan juga cukup unik aja untuk penggunaan tactile di keyboard low profile ini. Maksudnya kan dia travel distance-nya jauh lebih pendek ya jika dibandingkan dengan keyboard biasa. Jadi ya terkesan agak-agak mirip laptop gitu ya, tapi beda feel sih harusnya. Dan sekarang kita coba dengar suaranya seperti apa ya. Oke, untuk suara dari keyboard satu ini kita tes aja sama-sama ya. Itu suaranya, ya mungkin agak sedikit kalah ya jika dibandingkan dengan keyboard-keyboard yang ya umum lah, bukan yang low profile. Lanjut karena keycap dari keyboard satu ini adalah ABS double shot. Seperti apa bentuknya kita lihat juga sama-sama. Oke, jadi untuk switch dari low profile sendiri seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini agak sulit dikeluarkan ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi begitu aja sih, mungkin dia pendek banget sih untuk switchnya dari keyboard satu ini. Dan ini adalah keycapnya. Keycapnya juga kecil banget ya di sini ya. Kalian bisa lihat aja, keycapnya juga pendek banget juga di sini. Untuk ukurannya adalah 1 mili ya, 1,1 di sini, 1,2. 1,1 ya beda-beda tipis lah, mungkin ya 1,1 mm lah gampangnya untuk keycapnya. Sebenarnya bahan-bahan dari keycapnya ini oke ya, cuma di bagian dalamnya gitu ada yang kurang rapi dikit ya. Selebihnya sih nggak ada masalah. Legendnya tegas seperti ini dan konsisten semuanya juga ya. Dan ada shortcut juga, kalian bisa lihat ya, di sini ada shortcut ini untuk Bluetooth, ini untuk pindah mode ya. Jadi berikan shortcut juga di sub legendnya di keyboard satu ini. Untuk teksturnya dari keycapnya juga enak, halus ya, enak dilihat, maksudnya tidak buram sama sekali untuk keycapnya ini. Dan overall legendnya juga tegas, menurut saya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang cacat-cacat gimana. Cukup baik lah untuk finishing dari keycapnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa keycapnya ini tidak tembus LED. Jadi pada saat dinyalakan, kita nyalakan aja ya. Di sini nggak tembus LED ya. Perlu diperhatikan. Tapi menurut saya memang desain keycapnya ini good looking banget, retro gitu, yang memang senada dengan case-nya dan memang masuk aja sih di tematik untuk keyboard Royal Klotz ini. Ya memang kalau kita pernah coba Royal Klotz R65 ya, kalau nggak salah namanya, itu yang menggunakan chartreuse gitu kalau nggak salah namanya ya. Itu juga colorway-nya rada kalem-kalem gitu, hijau lalu marun gitu ya. Keren sih, saya suka. Oke, bicara soal fitur di keyboard satu ini juga cukup lengkap banget ya, sudah triple connection, itu nggak perlu diragukan lagi. HSPCB, sayang aja masih north facing, juga mantep di situ ya. RGB juga sebagai pelengkap kalian untuk memaksimalkan potensi lampu-lampuan. Mungkin di setup kalian yang mungkin lampunya berwarna-warni juga bisa memantapkan dengan keyboard satu ini ya. Dan yang paling sadis fiturnya yaitu knob-nya. Knob-nya ini berfungsi sebagai knob pada umumnya untuk volume control ya, untuk media lah intinya. Selain itu juga ini seperti screen ya. Ya kita bicara mungkin lebih mirip itu seperti smartband screen gitu di keyboard satu ini. Jadi keren banget, tapi ini lebih besar dari smartband ya untuk layarnya. Kita akan lihat aja gambarannya seperti apa untuk screen dari knob-nya ini. Dan itu pasti nggak boleh kalian lewatkan. Oke, berikut adalah fitur dari layarnya yang bisa kalian rubah-rubah. Di sini ada brightness, ada color ya,
Ada efek juga ini untuk RGB ya. Jadi kalau kita rubah-rubah di sini, nah itu efek-efek RGB-nya. Lalu juga di sini ada home ya. Kita balik ke home, bisa kalian ganti-ganti di sini temanya, mau jam di sini juga bisa. Ini ke koneksi Bluetooth pertama, Bluetooth kedua, lalu dongle ya di sini ya. Lalu USB mode untuk wirednya. Lalu home lagi, ini layout. Mau Windows atau Mac ya di sini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja di situ. Dan ini enak banget sih. Yes, cukup responsif. Dan color di sini bisa kalian sesuaikan ya, mau warnanya apa untuk RGB-nya di sini ya. Oke, brightness-nya juga bisa kalian atur di sini. Speed-nya dari RGB-nya juga bisa kalian atur di sini. Bahasanya kita nggak akan pindah-pindah bahasa, takut nggak bisa balikin ya nanti bahasanya ini ya. Dan ini return ya, kita balik ke depan. Nah, di bagian depan default-nya seperti ini. Bisa kalian kasih GIF juga ya, masuk pada software-nya. Kalian bisa ganti-ganti dengan GIF yang kalian suka atau waifu yang kalian suka juga di layar keyboard satu ini. Gimana menurut kalian keyboard satu ini? Futuristik banget ya. Mantap juga ya. Tapi di sini kalau kalian lihat memang agak sedikit menonjol untuk knob-nya ya dibandingkan keycap-nya. But it's okay. Dia knob yang smart. Dan untuk softwarenya sendiri sayang aja keyboard satu ini masih belum mendukung VIA ya. Jadi kalian harus download untuk Royal Klutz ya. Software di Royal Klutz baru bisa kalian pakai untuk melakukan berbagai macam hal di softwarenya di keyboard satu ini. Sayang aja masih belum support VIA. Untuk gimmick-gimmicknya sih ya memang gimmick-gimmicknya sudah next level banget ya. Dengan knob dan juga smart screen-nya itu sudah next level banget untuk gimmick-gimmicknya yang tidak pernah saya temukan di keyboard-keyboard lainnya yang pernah saya review sebelumnya. Mantep banget Royal Klutz. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini yaitu dia masih menggunakan bahan plastik ABS ya. Mungkin bagi sebagian orang yang harganya segini sudah ngejar yang alu ya. Tapi ya ini masih menggunakan ABS. Cons yang kedua yaitu suaranya nggak terlalu gimana-gimana sih. Menurut saya masih lebih enak suara yang keyboard normal ya dibandingkan low profile. Tapi itu balik lagi subjektif dan selera saya. Cons yang terakhir yaitu dia belum support VIA. Ya memang itu sangat disayangkan, harusnya harga segini sudah bisa support VIA. Tapi apakah memang itu target dari Royal Klutz? Apakah mereka target bukan entusias ya? Karena memang mungkin juga bukan hal yang penting pada saat mereka bukan targetnya entusias. Ya who knows, tapi ya kalau saya mungkin bukan entusias yang veteran ya, masih yang newbie, yang masih banyak belajar juga ya. Menurut saya VIA akan menjadi poin plus juga sih harusnya. Untuk pro-nya dia sudah lengkap fitur-fiturnya ya, hot swap, lalu juga triple connection, RGB, lalu smart screen-nya juga mantap jiwa. Pro yang kedua yaitu desainnya saya suka banget ya, desain yang kalem-kalem aja seperti ini, warnanya juga nggak terlalu ngejreng-ngejreng ya, nggak terlalu alay juga warnanya, saya suka aja untuk warna dan desain dari keyboard satu ini. Keyboard yang walaupun ABS saya masih bisa apresiasi untuk desainnya. Kesimpulan, dari pengalaman saya sendiri menggunakan keyboard satu ini awal-awal agak aneh aja menggunakan keyboard dengan long profile ini. Tapi lama-lama kebiasaan dan enak-enak aja pakainya ya. Mungkin hanya butuh penyesuaian mungkin beberapa hari, mungkin 2-3 hari kalian sudah terbiasa dengan keyboard satu ini. Dan awalnya memang agak beda, tapi lama-lama juga enak-enak aja sih keyboard low profile. Ya, mungkin kedepannya kita juga akan punya keyboard low profile, who knows, kita nanti lihat aja ke depannya. Karena keyboard low profile agak pera aja untuk nyari switch yang lebih variatif, lebih banyak ya. Karena memang switch low profile sedikit, harusnya lebih sedikit sih daripada switch-switch yang umum ya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai N80 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, follow juga Instagram kita @keepintouch ya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar keyboard ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sahabat tahu saya bisa bantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. And keep in touch.